Tetangga saya berteriak tepat saat saya baru saja kembali ke rumah. Dia mengeluh bahwa cucu-cucu saya membuat kebisingan yang luar biasa setiap malam. Saya menjawab dengan bingung bahwa saya tidak memiliki cucu. Namun, dia bersikeras. Dia mengaku melihat menantu perempuan Toi sedang menimang dan menidurkan bayi setiap malam di dalam rumah. Keesokan harinya, saya berpura-pura harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan yang mendesak. Namun, saya tidak benar-benar pergi. Saya menyelinap kembali ke dalam rumah dan bersembunyi di dalam ruang loteng yang sempit dan berdebu. 1 jam kemudian, dari celah kayu, saya mendengar percakapan antara menantu saya, seorang pria asing yang membuat sekujur tubuh saya membeku seketika. Udara panas yang lembab khas Jakarta Selatan merayap masuk ke dalam taksi segera setelah saya menurunkan kaca jendela. Aroma kota ini memberikan perasaan yang sangat akrab namun sekaligus membuat hati saya berdesir cemas. Setelah seminggu berada di Bandung untuk urusan keluarga, saya sangat merindukan rumah saya yang tenang. Saya merindukan anak laki-laki saya, Budi, dan juga menantu saya, Ayu. Saya sengaja memajukan jadwal kepulangan 1 hari lebih awal karena ingin memberikan kejutan yang menyenangkan bagi mereka. Saya tersenyum sambil membelai lembut sebuah kotak kecil di tangan saya yang berisi kain batik sutra halus yang saya pilih dengan sangat hati-hati di pasar lokal Bandung. Saya yakin Ayu akan sangat menyukainya. Taksi berhenti tepat di depan gerbang besi hitam yang sudah sangat saya kenali. Saat saya sedang membayar ongkos taksi, saya melihat Bulu Pita, tetangga sebelah rumah, sedang sibuk memangkas bunga Kamboja yang berwarna-warni di halaman rumahnya. Dia adalah wanita yang baik. Meskipun terkadang sedikit terlalu ingin tahu tentang urusan orang lain. Sesuatu yang lumrah bagi orang tua yang sudah pensiun dan memiliki banyak waktu luang. Namun hari ini, wajah Bulu Pita tidak menunjukkan senyum ramah seperti biasanya. Sebaliknya, dia memasang ekspresi yang sangat terganggu dan kesal. "Selamat siang, Bulu Pita. Apa kabar?" Sapa saya ramah sambil mengeluarkan koper dari bagasi. Dia tidak menjawab salam saya. Sebaliknya, dia langsung berjalan mendekat ke pagar pembatas dengan nada bicara yang tajam. "Ibu Siti, saya harus bicara serius. Cucu-cucu ibu membuat keributan yang tidak tertahankan setiap malam. Tangisan bayi itu membuat saya tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir. Toi Dung Langei. Tai Ven Kon Nam Chat Kwai Koper. Cucu saya. Toi Chop Mat Lien Tuk. Cho Gang Tio Hoa Nyung Gi Fuang He Thai. Mot Nu Chui Geung Gao Hien Len Tren Moi Toi. Cho Le Ban Ham Roy. Budi Fa Forno Ven Chua Chocon Ma." Bulu Pita menggelengkan kepalanya dengan kuat. Rambut putihnya ikut bergoyang. Dia menunjuk langsung ke arah jendela ruang tamu rumah saya dengan isyarat yang sangat yakin. Bagaimana mungkin saya salah dengar? Setiap malam saya melihat menantu ibu berjalan mondar-mandir menggendong bayi di lengannya. Berusaha menidurkannya. Dinding rumah kita ini tipis. "Siti." Saya mendengar dengan sangat jelas tangisan bayi yang tidak berhenti itu. Kata-katanya seperti batu besar yang dilemparkan ke dalam telaga tenang di dalam hati saya. Saya berusaha menjaga ketenangan diri di hadapannya. Saya mengucapkan terima kasih karena telah diberitahu. Namun di dalam hati, badai kebingungan mulai berkecamuk. Saya membuka pagar dan menyeret koper melintasi halaman depan. Suara roda koper di atas ubin seolah memperkuat kegelisahan yang merambat di sekujur tubuh. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah saya sendiri? Saya mengeluarkan kunci cadangan dan membuka pintu depan dengan sangat perlahan. Di dalam, suasana terasa sangat sunyi. Ayu sedang duduk di sofa dengan buku di tangannya. Namun tatapannya kosong. Terpaku pada satu titik yang tidak jelas. Begitu mendengar suara kunci pintu, dia tersentak seolah-olah baru saja tersengat aliran listrik. Dia berdiri dengan mendadak hingga bukunya jatuh ke lantai dengan suara berdebum. Sebuah senyum cepat dan dipaksakan muncul di wajah cantiknya.
"Ibu, mengapa ibu pulang sepagi ini?" Ayu berlari ke arah saya dan memeluk saya. Meskipun pelukannya terasa sangat kaku dan tegang. "Jadwal kepulanganku berubah," jawab saya sambil menepuk punggungnya dengan lembut. Pada saat yang singkat itu, "In muskama." Saya memperhatikan matanya melirik dengan cemas ke arah lorong yang menuju ke dapur. Lalu kembali menatap saya seolah takut saya akan menemukan sesuatu. "Ibu pasti lelah setelah perjalanan jauh," kata Ayu dengan suara yang diusahakan terdengar wajar. "Ibu haus ya? Biar Ayu ambilkan segelas air di dapur." Baru saja saya melangkah satu tindak, Ayu langsung menghentikan saya dengan suara yang lebih tinggi dari biasanya. "Aduh ibu. Silakan duduk dulu saja. Ibu sudah menempuh perjalanan jauh. Istirahatlah di sini. Biar Ayu yang ambilkan airnya." Dia hampir mendorong saya agar duduk di kursi terdekat. Lalu pergi ke dapur sendirian dengan langkah yang terburu-buru. Sesaat kemudian, dia kembali membawa segelas air dingin. Setelah menerimanya, saya memutuskan untuk tidak berputar-putar lagi. Saya menatap matanya dalam-dalam dan dengan suara yang tenang. Saya menceritakan percakapan saya dengan bulu pita di depan gerbang tadi. Saya memperhatikan setiap perubahan kecil di wajahnya tanpa melewatkan satu detail pun. Seperti yang saya duga, senyum Ayu menghilang sepenuhnya. Dia meletakkan gelas air di meja samping. Dan saya melihat tangannya sedikit gemetar. Dia tidak bisa menyembunyikan kilatan kebingungan di matanya. "Oh, itu," dia berdeham. Berusaha menguasai keadaan. Itu anak dari teman dekat saya. Suaminya memperlakukannya dengan buruk. Jadi dia harus membawa bayinya untuk menginap di sini selama beberapa hari. Saya tadi ingin menelepon ibu untuk memberitahu. Tapi saya tidak ingin mengganggu perjalanan ibu. Penjelasan itu terdengar masuk akal. Saya mengangguk. Berpura-pura menunjukkan empati. Kasihan sekali anak itu. "Tidak apa-apa, Nak. Membantu teman adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun, ada satu detail kecil yang mengkhianatinya." Ketika saya bertanya dengan nada santai, "Siapa nama temanmu itu?" Ayu ragu-ragu selama 1 detik. 1 detik keheningan yang singkat namun terasa abadi. Sudah cukup bagi saya untuk mengetahui bahwa dia sedang mengarang sebuah nama. Malam itu, saya menggunakan alasan kelelahan perjalanan dan pergi tidur lebih awal. Namun, saya tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Saya berbaring di tempat tidur, menajamkan pendengaran untuk menangkap suara apapun dari lantai bawah. Rumah itu sunyi senyap hingga terasa mencekam. Hanya terdengar detak jam dinding di lorong. Saya hampir berpikir bahwa saya hanya sedang berhalusinasi. Namun kemudian, sekitar jam 2 pagi, saat malam paling gelap dan sunyi, saya mendengarnya. Tangisan yang sangat lembut, lemah, seperti suara anak kucing yang kedinginan. Suara itu berasal dari lantai bawah. Segera setelah itu, terdengar langkah kaki yang terburu-buru di atas lantai kayu. Kemudian terdengar suara bisikan lembut yang berusaha menenangkan tangisan tersebut, mencoba membungkamnya sebelum suaranya menjadi lebih keras. Hanya beberapa detik kemudian, semuanya kembali sunyi. Namun bagi saya, kesunyian itu jauh lebih meresahkan daripada tangisan bayi itu sendiri. Itu adalah bukti yang paling nyata. Insting seorang ibu di dalam diri saya berteriak bahwa penjelasan Ayu hanyalah sebuah topeng yang rapuh. Dan di balik topeng itu, ada kebenaran yang sedang dia sembunyikan dengan segala cara. Tidur tidak kunjung menjemput saya malam itu. Pikiran saya menerawang tanpa henti, menyusun kepingan teka-teki yang belum utuh. Tangisan bayi itu, kebohongan Ayu, tatapannya yang selalu menghindar. Semua itu berputar-putar di kepala saya. Ketika sinar matahari pertama mulai menyelinap masuk melalui jendela,
Saya sudah mengambil keputusan dengan sangat bulat. Saya tidak akan mengonfrontasinya sekarang. Melakukan hal itu hanya akan memancing kebohongan yang lebih rumit. Jika saya ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, saya harus menjadi saksi bisu di dalam rumah saya sendiri. Saya mendengar suara dari dapur. Aroma kopi mulai tercium di udara. Ayu sedang menyiapkan sarapan. Mungkin berpikir bahwa semuanya sudah selesai tadi malam. Saya menarik napas dalam-dalam. Memasang ekspresi paling tenang. Lalu masuk ke ruang kerja. Saya berpura-pura menelepon rekan kerja lama saya. Saya berbicara dengan suara yang cukup keras agar terdengar sampai ke lorong. Halo, Pak Bambang. Ini Siti. Ya. Saya sudah sampai kemarin. Dengar. Saya sudah memeriksa laporan yang Anda kirim. Ada ketidaksesuaian besar dalam angka-angka triwulan terakhir. Tidak. Ini tidak bisa menunggu. Ini sangat serius. Saya harus terbang ke Surabaya segera untuk menyelesaikannya secara langsung. Saya menggunakan istilah teknis dengan nada yang mendesak. Setelah beberapa kalimat lagi, saya menutup telepon dengan helaan napas yang dramatis. Ketika saya keluar ke ruang makan, Ayu sudah menyajikan sarapan. Dia menatap saya dengan ekspresi penuh tanya. Saya tidak langsung duduk. Saya memegang sandaran kursi dan mengerutkan kening. Berpura-pura sedang sangat stres. Ayu. Ibu minta maaf. Ibu harus pergi lagi untuk urusan pekerjaan. Ini sangat mendesak. Pergi lagi? Tapi ibu kan baru saja pulang. Tanyanya dengan mata terbelalak karena terkejut. Ada masalah keuangan darurat di Surabaya. Ibu harus pergi sekarang juga. Mungkin ibu akan absen selama beberapa hari. Saya memperhatikan ekspresinya dengan saksama. Awalnya ada kilatan keterkejutan. Namun dengan cepat berubah menjadi tatapan simpati. Tapi saya tidak melewatkan satu hal. Ada kilatan kelegaan di dasar matanya. Otot-otot wajahnya menjadi sedikit lebih rileks. Itu hanya berlangsung sesaat. Namun bagi saya, itu adalah konfirmasi yang paling jelas. Aduh, saya ikut prihatin. Pasti sangat melelahkan bagi ibu. Katanya dengan nada khawatir. Apakah ibu ingin Ayu bantu memesan tiket pesawat? Ayu akan cari jadwal yang paling pagi. Tidak perlu. Nak. Tolak saya dengan terburu-buru. Perusahaan sudah mengurus semuanya. Penerbangan berangkat dalam 2 jam. Ibu harus naik ke atas untuk berkemas sekarang juga. Saya berbalik dan naik ke lantai atas dengan cepat. Di kamar, saya mengeluarkan koper kosong. Namun alih-alih berkemas dengan rapi, saya hanya mengambil beberapa potong pakaian secara asal dan melemparkannya ke dalam koper agar terlihat meyakinkan. Sementara itu, dalam diam saya menyiapkan tas ransel lain yang berisi botol air minum besar, makanan ringan, baterai cadangan yang sudah penuh, dan handuk kecil. Saya menyembunyikannya dengan cepat di bawah tempat tidur. Ketika saya turun membawa koper, Ayu sudah menunggu di depan pintu. Dengan semangat dia membantu membawakan koper saya sambil terus mengulang kalimat. Hati-hati di jalan ya. Bu. Jangan terlalu memaksakan diri. Saya mengangguk dan memeluknya erat. Sambil menepuk punggungnya, saya berbisik di telinganya dengan nada penuh arti. Kamu juga. Jaga diri baik-baik di rumah. Saya memanggil taksi dan meminta diantar langsung ke bandara. Saat mobil menjauh, melalui kaca spion saya masih bisa melihat Ayu berdiri di depan rumah sambil melambai dengan senyum cerah. Namun saya tahu, itu adalah senyum kelegaan karena saya telah pergi. Begitu sampai di bandara, saya tidak masuk ke area keberangkatan. Saya membayar taksi dan menyeberang ke sebuah kedai kopi di seberang gedung. Memilih meja di dekat jendela di mana saya bisa mengawasi pintu keluar. Saya duduk di sana, mengamati jam dengan sabar. 1 jam berlalu.
Waktu yang cukup bagi Ayu untuk percaya bahwa saya sudah benar-benar naik ke pesawat. Kemudian saya memesan mobil pribadi dan memberikan alamat rumah saya kembali. Tolong turunkan saya di ujung jalan saja. Beberapa meter sebelum rumah dengan bunga Kamboja merah muda itu. Pinta saya. Saya tiba tepat waktu. Tidak lama kemudian. Pintu rumah saya terbuka. Ayu keluar. Tapi dia bukan Ayu yang biasanya mengenakan pakaian rumah yang sederhana. Dia mengenakan gaun sutra berwarna hijau zamrud yang sangat elegan. Dan wajahnya dirias dengan sangat teliti. Dia terlihat santai dan bahagia. Dia masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan komplek perumahan. Inilah saat yang saya tunggu-tunggu. Saya segera berjalan kembali ke rumah. Seluruh lingkungan terasa sunyi di bawah terik matahari siang. Dengan kunci cadangan, saya membuka pintu dengan sangat hati-hati. Masuk seperti pencuri ke dalam rumah saya sendiri. Udara di dalam rumah terasa sangat hening. Saya berjalan berjinjit ke ruang tamu dan naik ke lantai atas. Jantung saya berdegup kencang di dada. Saya mengambil tas ransel yang saya sembunyikan. Lalu melihat ke langit-langit lorong. Di sana ada sebuah pintu kayu kecil menuju loteng yang hampir tidak pernah kami gunakan. Saya menyeret kursi kecil. Naik ke atasnya. Dan menarik tali pintu loteng. Tangga lipat mulai berderit. Saya memanjat naik ke dalam loteng yang panas dan menyesakan. Saya menutup kembali pintunya dan tenggelam dalam kegelapan. Saya merangkak ke sebuah sudut. Tepat di samping lubang ventilasi kayu yang celahnya cukup lebar untuk melihat seluruh ruang tamu di bawah. Saya meringkuk di sana. Memastikan ponsel saya dalam mode senyap. Jantung saya berdenyut keras. Namun pikiran saya dingin dan tajam. Sandiwara saya telah dimulai. Loteng itu seperti tungku api. Udara terasa pengap. Berbau kayu tua dan tumpukan koran lama. Dari celah atap, sinar matahari masuk dan menciptakan bintik-bintik cahaya yang menari-nari bersama debu. Saya tetap meringkuk di sudut gelap. Berusaha bernapas selembut mungkin. Setiap gerakan kecil bisa menjadi pengkhianatan jika menimbulkan suara derit kayu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Untuk menenangkan perut yang lapar dan tenggorokan yang kering, saya membuka tas ransel dengan hati-hati dan memakan sedikit makanan ringan. Saya hanya meminum sedikit air. Menjaga setiap tetesnya. Saya tidak tahu berapa lama harus tetap berada di sini. 1 hari, 2 hari, atau bahkan lebih. Ketidaknyamanan fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekacauan yang ada di kepala saya. Saat matahari mulai terbenam, cahaya siang yang terik berubah menjadi jingga yang hangat. Tepat pada saat itu, saya mendengar suara mobil yang sangat akrab berhenti di depan gerbang. Jantung saya berdebar kencang. Itu mobil Ayu. Dia sudah kembali. Saya segera merangkak ke lubang ventilasi. Menahan napas. Dan mengarahkan pandangan ke ruang tamu di bawah. Pintu depan terbuka. Ayu masuk. Dan pemandangan itu hampir membuat saya kehilangan napas. Ini bukan wanita yang tegang dan aneh seperti kemarin. Hari ini dia tampak bercahaya. Kulitnya terlihat segar. Dan ada senyum kepuasan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia melepaskan jaket ringannya. Melemparkannya ke sofa. Dan langsung pergi ke dapur. Saya mendengar suara kulkas dibuka. Suara minuman dituang ke gelas besar. Dan dia meminumnya dengan sekali teguk seolah itu adalah hal terbaik di dunia. Tiba-tiba ponselnya berbunyi dengan nada yang riang. Ayu menjawabnya. Dan suaranya langsung berubah. Suaranya menjadi manja dan manis. Nada yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Halo. Rina? Ini aku. Saya terpaku. Rina? Nama itu. Bukankah itu nama teman yang dia karang kemarin? Ayu berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Kalimat-kalimatnya terdengar sangat jelas sampai ke loteng.
Liburannya luar biasa. Kami makan lobster di restoran pinggir laut. Matahari terbenam di sana sungguh tak terlukiskan. Benar-benar romantis. Saya merasa seolah ada yang meremas perut saya. Romantis? Lobster? Matahari terbenam? Itu bukan perjalanan untuk mengunjungi teman yang sedang kesulitan. Itu adalah pelarian. Sebuah kencan. Suara wanita bernama Rina terdengar dari seberang telepon. Nadanya terdengar agak tajam. Kemudian saya mendengar Ayu tertawa kecil dan berkata, "Ya bagaimana lagi? Budi terlalu sibuk bekerja. Dia tidak pernah punya waktu untuk bersenang-senang. Tapi Mas Budi sangat memanjakan aku. Dia tidak pernah menolak permintaanku. Kamu juga harus memanfaatkan waktu untuk keluar bersama pacarmu. Jangan hanya berdiam diri di rumah." Saya mengepalkan tinju. Siapa pria yang dia maksud? Mengapa menantu saya pergi berlibur romantis dengan pria lain? Ayu kemudian melanjutkan dengan kalimat yang merupakan pukulan telak bagi saya. "Aduh. Jangan khawatir. Ibunya suamiku itu orangnya sangat merepotkan. Kemarin dia pulang mendadak dan aku hampir kena serangan jantung. Aku pikir dia sudah memergoki aku. Untungnya bayi-bayi itu menangis keras sampai tetangga mendengarnya. Jadi dia hanya curiga sedikit saja. Tapi syukurlah. Hari ini dia pergi lagi. Kita bebas lagi sekarang." Kalimat itu bukan hanya sekadar tusukan. Itu adalah racun. Racun yang menyebar perlahan ke seluruh tubuh saya. Melumpuhkan saya sepenuhnya. Ibu mertua yang merepotkan. Saya bukan lagi Siti di mata mereka. Bagi mereka, saya tidak lebih dari gangguan. Sebuah penghalang yang harus disingkirkan. Semua pengorbanan dan cinta yang saya berikan untuk keluarga ini ternyata hanya dianggap sebagai beban. Saya berusaha menarik napas dalam-dalam. Namun loteng itu terasa kehabisan oksigen. Saya harus terus mendengarkan. Saya harus mengetahui seluruh kebenaran pahit ini. Iya. Si Budi itu membosankan. Lanjut Ayu dengan nada setuju terhadap lawan bicaranya. Dia hanya tahu bekerja. Bekerja. Dan bekerja. Dia tidak memperhatikan istrinya. Kalau aku jadi kamu. Aku sudah muak sejak lama. Aku juga sedang memikirkannya. Saat dia pulang nanti, aku akan bicara serius dengannya. Telepon tiba-tiba terputus. Kesunyian memenuhi ruangan. Saya merasa pusing dan mual. Semuanya runtuh di dalam diri saya. Anak laki-laki saya. Budi. Anak yang sangat saya cintai. Yang bekerja keras di kota jauh untuk menafkahi keluarganya. Ternyata dikhianati di rumahnya sendiri oleh istrinya. Rasa sakit seorang ibu melihat anaknya dikhianati 1000 kali lebih buruk daripada menderita pengkhianatan itu sendiri. Kemarahan yang membara mulai mendidih di dalam diri saya. Saya ingin turun sekarang juga dan menampar wajahnya. Tapi akal sehat saya menghentikannya. Belum saatnya. Saya butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Di tengah kekacauan pikiran, sebuah ingatan kecil muncul. Sebuah detail yang tidak pernah saya anggap penting. Ayu memiliki bekas luka yang sangat tipis dan kecil akibat jatuh saat masih kecil. Tepat di atas alis kirinya. Bekas luka itu hanya terlihat jika kita melihat dari sangat dekat atau jika dia tidak mengenakan riasan wajah. Itulah tandanya. Saya mengulanginya dalam hati. Jangan lupakan bekas luka itu. Belum sempat saya pulih dari rasa terkejut akibat telepon tadi. Saya mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Suara mesin dimatikan. Diikuti oleh derit gerbang besi yang dibuka. Lalu langkah kaki masuk ke dalam rumah, melalui celah ventilasi. Saya melihat seorang pria asing masuk ke ruang tamu. Dia tinggi. Berkulit gelap. Mengenakan kemeja cerah dan celah jeans. Penampilannya cukup rapi. Namun yang membuat saya terpaku adalah apa yang dia bawa di lengannya. Bukan hanya satu.
melainkan dua bayi yang dibungkus selimut biru muda. Keduanya menangis kencang. Wanita yang saya kira ayu berlari keluar dari dapur. Dia mengambil bayi-bayi itu dengan sangat alami. Dengan wajah lelah namun penuh kasih sayang. Dia mencium lembut pipi pria itu dan kemudian menggendong kedua anak tersebut. Berjalan mondar-mandir untuk menenangkan mereka. "Rina, istirahatlah sebentar. Biar aku yang jaga anak-anak," kata pria itu dengan suara hangat. Dia membelai rambut wanita itu dengan lembut. "Kamu terlihat sangat lelah." Wanita itu mengangguk, menyerahkan botol susu yang sudah disiapkan, dan menjatuhkan diri ke sofa sambil menghela napas panjang. "Rina?" Nama itu kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari telepon. Itu adalah panggilan langsung di ruang tamu saya. Pada saat itu, sebuah kebenaran yang mengerikan menghantam saya seperti petir dan memperjelas semuanya. Wanita ini, yang tinggal di rumah saya selama beberapa hari terakhir, yang membohongi saya, yang mengasuh anak-anak ini, bukanlah Ayu. Dia adalah Rina. Lalu, di mana Ayu? Menantu saya yang sebenarnya? Jawabannya datang seketika. Pahit dan kejam. Ayu berada di Bandung, menikmati liburan romantis dengan pria lain. Semua potongan teka-teki itu terjatuh di tempatnya dengan sempurna hingga terasa menjijikan. Kedua wanita ini pasti bersaudara. Mungkin saudara kembar. Itulah sebabnya mereka bisa menipu bulu pita dan bahkan saya sendiri pada pertemuan singkat kemarin. Pria itu mulai menimang bayi-bayi itu, menggendong salah satunya dan menyanyikan lagu pengantar tidur dalam bahasa Indonesia. Nadanya sangat akrab dan manis. Namun di telinga saya, suara itu terdengar memuakan. Dia tampak sangat berpengalaman. Seperti seorang ayah kandung. Saya teringat kalimat di telepon tadi, manfaatkan waktu untuk pergi bersama pacarmu. Jadi, ini adalah pacar Rina. Mereka bukan hanya sekadar numpang. Mereka juga memiliki anak bersama dan telah menjadikan rumah anak saya sebagai sarang rahasia mereka. Rasa mual yang mendalam memenuhi dada saya. Rumah ini, setiap bata dan perabotannya, dibangun dengan keringat dan kerja keras budi. Anak saya bekerja tanpa henti untuk membangun tempat bernaung. Dan sekarang rumah ini telah menjadi panggung untuk sandiwara yang kotor. Mengapa dia harus menanggung pengkhianatan seburuk ini? Saya mencoba menggali ingatan saya tentang pria lain yang disebut sebagai teman kencan Ayu. Lalu saya ingat. Ada seorang pria yang pernah datang ke rumah beberapa kali untuk menawarkan jasa renovasi rumah. Namanya adalah Julian. Saya masih ingat penampilannya yang rapi, rambutnya yang klimis, dan senyum manis yang selalu ada di bibirnya. Dia sangat pandai bicara. Selalu memuji Ayu. Saat itu saya pikir dia hanya seorang tenaga pemasaran yang handal. Tapi sekarang saya sadar bahwa tatapan yang dia berikan kepada Ayu memiliki makna lain. Ayu berselingkuh dengan Julian. Dan untuk tidak menimbulkan kecurigaan, terutama dari suaminya, dia meminta saudara kembarnya, Rina, untuk berpura-pura menjadi dirinya. Sebagai imbalannya, Rina dan pasangannya beserta dua anak mereka mendapatkan tempat tinggal gratis. Sebuah tempat aman di rumah orang yang sedang mereka khianati, sebuah pertukaran jasa yang dibangun di atas kehancuran emosional anak saya. Saya membutuhkan beberapa saat untuk menenangkan diri dan menahan amarah yang hampir meledak. Kemarahan tidak akan menyelesaikan apapun. Saya harus tetap berkepala dingin. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tugas saya bukan hanya menemukan kebenaran, tetapi mengumpulkan bukti yang tidak bisa dibantah agar saat kebenaran terungkap, mereka tidak punya alasan lagi. Saya mengeluarkan ponsel saya secara perlahan. Saya bukan lagi seorang ibu tua yang bersembunyi di loteng. Saya telah menjadi penjaga kebenaran. Saya menyalakan perekam suara dan mengarahkan kamera ponsel melalui celah ventilasi.
Saya merekam gambar Rina, kekasihnya, dan kedua anak itu. Saya merekam percakapan mereka, keluhan mereka tentang hidup, dan rencana masa depan yang mereka diskusikan dengan sangat santai di atas sofa yang dibeli Budi. Setiap detail, sekecil apapun, saya rekam. Semuanya adalah bukti keberadaan mereka yang ilegal di rumah ini. Malam itu saya tidur meringkuk di lantai kayu yang keras dan dingin. Perut saya kosong. Seluruh tubuh saya terasa sakit. Tapi saya tidak merasa lelah. Ada api yang membara di dalam diri saya. Api cinta seorang ibu dan kemarahan atas ketidakadilan. Saya melakukan ini bukan hanya untuk Budi, tapi demi kehormatan keluarga kami. Hari pertama di loteng berlalu di tengah gejolak emosi antara kemarahan dan ketegangan yang ekstrem. Saya merasa seperti hewan yang terluka di dalam gua yang gelap, menjilati luka sambil tetap waspada terhadap bahaya. Satu-satunya sumber kekuatan saya adalah ransel kecil itu. Saya menjatah makanan saya dengan sangat hati-hati karena saya tidak tahu berapa lama pengasingan sukarela ini akan berlangsung. Pada siang hari, sebuah kecerobohan hampir merusak segalanya. Ponsel saya hampir kehabisan baterai. Jadi saya menghubungkannya ke pengisi daya portabel. Namun saya melupakan satu hal mendasar. Layar ponsel akan menyala secara otomatis setiap kali ada notifikasi masuk. Tepat pada saat itu, sebuah pesan masuk dan kilatan cahaya biru muncul secara singkat, memproyeksikan cahaya tepat melalui celah ventilasi ke bawah. Rina sedang duduk di sofa menyusui anaknya. Secara refleks, dia mendongak. Jantung saya berhenti berdetak. Seluruh tubuh saya membeku. Saya bahkan tidak berani bernapas. Keberuntungan masih berpihak pada saya. Mungkin cahayanya terlalu redup. Dia hanya menyipitkan mata sejenak, lalu kembali menatap bayinya. Bergumam seolah mengira itu hanya pantulan cahaya dari benda mengkilap. Saya menghela napas panjang. Keringat dingin mengucur di tengkuk saya. Segera saya meletakkan ponsel menghadap ke bawah di atas lantai yang berdebu. Sebuah pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan. Sejak saat itu, saya menjadi lebih teliti dan berhati-hati. Ponsel saya adalah satu-satunya alat yang berguna. Saya merekam semuanya. Membuat catatan harian tentang kehidupan para penyusup ini. Jam berapa Rina dan kekasihnya membawa anak-anak jalan-jalan dengan kereta bayi yang saya duga dibeli dengan uang Budi? Berapa kali mereka memesan makanan cepat saji setiap hari? Tagihannya pasti dibebankan ke kartu kredit anak saya. Semua rutinitas mereka dilakukan di atas properti dan uang anak saya. Sebuah penghinaan yang tidak termaafkan. Saya fokus terutama pada rekaman audio. Mereka sangat berhati-hati di siang hari. Tapi di malam hari, saat anak-anak sudah tidur, mereka mulai bicara lebih bebas. Saya mendengar pria itu yang dipanggil Arman oleh Rina mengeluh dengan nada kesal. Ayu berjanji akan memberi kita lebih dari ini. Uang ini tidak sebanding dengan risiko mengambil cuti tanpa gaji di pabrik selama beberapa hari ini. Rina langsung menjawab dengan suara pahit. Tentu saja. Karena dia harus menghabiskan banyak uang untuk perjalanannya dengan si Julian itu. Kamu pikir liburan di hotel bintang 5 di Bandung itu murah? Pria itu mungkin kaya. Tapi dia pelit. Ayu harus menanggung tiket pesawatnya sendiri. Jadi berhentilah mengeluh. Percakapan itu seperti siraman air es di wajah saya. Ini bukan sekadar bantuan antar saudara. Ini adalah kesepakatan bisnis yang kotor. Rina dan Arman dibayar untuk berakting dalam sandiwara ini. Kesempatan emas yang saya tunggu-tunggu tiba keesokan paginya. Rina mungkin ingin merias wajahnya setelah malam yang melelahkan. Menyeret meja kecil ke tengah ruangan, tepat di bawah lubang ventilasi saya, dan mulai mengeluarkan alat riasnya. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya dengan sempurna. Saya mengangkat ponsel dengan hati-hati. Melakukan zoom maksimal.
dan menahan napas agar tangan saya tidak gemetar. Saya berhasil mengambil foto yang sangat jelas. Sebuah foto dari jarak dekat yang menunjukkan dengan sempurna bekas luka kecil di atas alis kirinya. Itulah dia. Bukti fisik terpenting yang akan membongkar seluruh kebohongan ini. Bertahan di loteng juga merupakan ujian ketahanan fisik dan martabat. Saya harus melakukan kebutuhan buang air kecil di dalam botol air yang kosong. Lalu menutupnya rapat dan menyembunyikannya di sudut yang gelap. Saya merasa malu sekaligus bertekad. Saya menanggung penghinaan ini demi menuntut keadilan bagi anak saya. Malam kedua di loteng berlalu dalam kesunyian yang hampir mutlak. Tubuh saya sudah hampir tidak bisa merespons lagi. Setiap sendi terasa sakit. Di bawah. Setelah hari yang bising dengan suara anak-anak, Rina dan Arman menonton acara komedi di televisi. Suara tawa dari televisi itu terdengar sangat hampa dan konyol di rumah yang sekarang hanya bernapaskan penipuan. Mata saya mulai terpejam karena kelelahan. Dan tepat pada saat itu, ponsel di tangan saya mulai bergetar dengan kuat. Jantung saya terasa naik sampai ke tenggorokan. Layar menyala menunjukkan sebuah nama yang membuat hati saya hancur. Budi. Dalam kepanikan, saya mencoba menolak panggilan itu. Tapi jari-jari saya yang kaku tidak merespons tepat waktu. Suara nada dering yang familiar sempat terdengar sekali sebelum saya berhasil membungkamnya. Hanya satu dering. Tapi itu terasa setajam tusukan pisau di tengah keheningan malam. Di bawah, volume televisi tiba-tiba dikecilkan. "Suara apa itu?" tanya Arman dengan waspada. Saya menahan napas. "Apakah semuanya berakhir di sini?" Rina menjawab dengan nada agak kesal karena terganggu. "Pasti dari televisi. Salah satu efek suara yang aneh. Kamu selalu terlalu khawatir." Mereka tidak curiga lebih lanjut. Volume televisi kembali dinaikkan. Saya menghela napas panjang dengan punggung yang basah oleh keringat dingin. Saya hampir mengacaukan segalanya. Dengan tangan gemetar, saya membuka ponsel dan memutuskan untuk segera mengirim pesan kepada anak saya. Saya harus bertindak seolah-olah saya benar-benar sedang sibuk bekerja. "Ibu sedang rapat. Apakah ada sesuatu yang mendesak?" "Nak?" Layar kembali menyala. Kali ini sebuah pesan penuh kegembiraan muncul. "Tidak mendesak. Bu. Budi punya kabar baik. Pekerjaan selesai lebih cepat dari yang diharapkan. Kontrak sudah ditandatangani dengan sukses. Budi akan pulang besok lusa. Tepat sebelum perayaan keluarga. Budi ingin memberi kejutan untuk Ayu." Aduh. Anakku yang lugu. Saya membaca pesannya dengan rasa perih di jiwa. Ketulusannya, antusiasmenya, dan cinta murni yang dia rasakan untuk istrinya sangat kontras dengan kebenaran kotor yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dia ingin memberi kejutan bagi wanita yang dia cintai. Sementara wanita itu sedang menikmati kejutannya sendiri di pelukan pria lain. Setiap kata bahagia dalam pesannya adalah seperti jarum yang menusuk jantung saya. Saya hampir menangis. Tapi saya menahan diri. Rasa sakit itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah keputusan yang dingin. Sebuah ide terlintas di benak saya. Ini bukan masalah. Ini bukan risiko ketahuan. Ini adalah sebuah kesempatan. Momen sempurna yang disiapkan takdir untuk menutup tirai drama ini adalah anak saya sendiri. Dengan keluguannya, yang memberikan senjata paling kuat kepada saya. Saya menarik napas dalam-dalam. Mengendalikan jari-jari saya untuk menulis jawaban. Nada saya harus terdengar sangat alami. "Hebat sekali. Nak, ibu sangat bangga padamu. Ibu punya ide. Jika ini ingin menjadi kejutan, maka harus menjadi kejutan yang sesungguhnya. Jangan langsung pulang ke rumah. Itu akan mengurangi sensasinya." Budi segera menjawab. "Lalu apa yang harus Budi lakukan?" "Bu, Budi sudah sangat rindu ingin bertemu Ayu.
Sebuah rencana tersusun di pikiran saya dengan cepat dan tajam. Pesanlah kamar hotel di dekat rumah. Menginaplah di sana malam ini. Jangan beritahu Ayu bahwa kamu sudah pulang. Biarkan dia tetap percaya kamu masih jauh. Sementara ibu menyiapkan segalanya di rumah. Saat-saatnya tepat, ibu akan memberi tanda. Ibu akan membantumu memberinya kejutan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Saya menekan tombol kirim dengan jantung yang berdebar kencang. Anak saya percaya sepenuhnya. Jawabannya muncul di layar. Masih penuh dengan kegembiraan. Tentu saja, rencana ibu selalu yang terbaik. Budi akan lakukan apa kata ibu. Budi sayang ibu. Setelah percakapan itu, saya mematikan layar ponsel. Kegelapan kembali menyelimuti saya. Tapi kali ini tidak lagi menyesakan. Saya bukan lagi korban yang bersembunyi di loteng. Saya telah menjadi sutradara dari babak terakhir ini. Keesokan harinya, suasana di rumah tampak berubah. Rina dan Arman terlihat lebih gelisah. Mereka terus-menerus melihat jam dan membersihkan semuanya dengan terburu-buru. Saya tahu sang protagonis akan segera kembali. Sore harinya, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Dari atas, saya melihat seorang wanita turun. Meski hanya sekilas, saya langsung mengenalinya. Itu adalah Ayu, menantu saya yang asli. Tapi ini adalah Ayu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Kulitnya tampak lebih gelap karena sinar matahari. Dia terlihat segar dan penuh energi. Dia mengenakan gaun panjang yang elegan dan membawa tas bermerek baru yang saya tahu harganya jauh di luar kemampuan finansial mereka. Rina berlari membukakan pintu dengan ekspresi antara lega dan cemas. Ayu masuk ke rumah dengan sikap yang sangat berbeda. Dia tidak menunjukkan kegembiraan saat melihat saudara perempuannya. Sebaliknya, dia melemparkan tas mahalnya ke sofa dengan acuh tak acuh, dan memandang berkeliling dengan tatapan kritis dan dominan. Seperti seorang bos yang sedang memeriksa wilayah kekuasaannya. Percakapan pertama di antara mereka bukanlah tentang pelukan atau pertanyaan setelah berhari-hari absen. Percakapan itu dingin dan penuh perhitungan. Ayu memasukkan tangan ke tas barunya, mengeluarkan amplop tebal, dan menyerahkannya kepada Rina. Ini bagianmu. Semuanya aman? Tidak ada masalah. Rina mengambilnya dengan cepat dan memasukkannya ke saku celana. Aman? Hampir saja berantakan karena ibu mertuamu yang cerewet itu tiba-tiba pulang. Dan dia sudah pergi lagi? Tanya Ayu sambil mengernyitkan dahi. Iya. Pagi harinya dia langsung pergi ke Surabaya untuk urusan kantor. Keberuntungan yang luar biasa. Pada saat itu, Arman keluar dari kamar membawa bayi. Menyapa Ayu dengan anggukan kepala singkat. Ayu hanya meliriknya dengan dingin tanpa repot-repot membalas. Sebaliknya, dia memberikan perintah dengan suara tajam. Bersihkan semuanya dengan cepat. Tidak boleh ada jejak kalian sebelum malam ini. Aku tidak ingin Budi curiga sedikit pun saat dia sampai nanti. Setelah perintah itu, dimulailah pembersihan besar-besaran yang terorganisir. Mereka bertindak seperti tim profesional yang sedang menghapus jejak di tempat kejadian perkara. Arman mengeluarkan tas plastik hitam besar berisi popok bekas dan kaleng susu kosong. Di dalam rumah, Rina dengan cekatan melepas spray sofa tempat mereka tidur dan memasukkannya ke mesin cuci. Menambahkan banyak pewangi. Kemudian dia mengambil semprotan aroma lavender yang biasa digunakan Ayu dan menyemprotkannya ke setiap sudut rumah untuk menutupi bau bayi yang telah memenuhi ruangan selama beberapa hari terakhir. Dan Ayu, dia tidak menyentuh apapun. Dia hanya berjalan mondar-mandir dengan tangan bersedekap, mengawasi semuanya. Saya melihatnya memungut sebuah mainan bayi berwarna kuning yang tertinggal di bawah kursi. Dia tidak melihatnya dengan kasih sayang, melainkan dengan ekspresi jijik seolah sedang memegang serangga yang menjijikan. Dia segera melemparkan mainan itu ke dalam kantong sampah yang dibawa Arman.
Hampir 1 jam kemudian, ketika semuanya tampak sempurna dan rumah telah kembali ke keadaan semula, mereka bertiga menjatuhkan diri ke sofa sambil terengah-engah. Ayu menatap saudara perempuannya dan berkata dengan suara dingin, "Baiklah. Sekarang kalian boleh pergi. Kontrak sudah selesai. Budi bisa pulang kapan saja dan aku tidak ingin mengambil risiko. Kalian sudah dibayar sesuai kesepakatan. Kalian tidak punya urusan lagi di sini." Itulah saat yang tepat. Ketika mereka mengira telah menghapus semua jejak. Ketika mereka yakin sandiwara telah berakhir dengan sempurna. Saya mengeluarkan ponsel dari saku. Tangan saya tidak gemetar. Saya melihat ketiga sosok yang duduk di ruang tamu. 3 boneka dalam teater mereka sendiri. Saya menekan tombol kirim. Pesan itu hanya terdiri dari 1 kalimat singkat, "Nak, pulanglah ke rumah. Sekarang juga." Waktu yang menyusul setelah itu terasa sangat menyesakan. Di bawah, Rina dan Arman sudah berdiri, mengemasi barang-barang terakhir mereka. Ayu masih duduk di sofa sambil melihat ponselnya dengan ekspresi dingin. Mereka tidak tahu badai yang akan segera datang. Kurang dari 15 menit kemudian, suara yang familiar terdengar di pintu depan. Bunyi kunci diputar di lubang pintu. Suara itu terasa setajam pisau di tengah kesunyian. Ketiganya di lantai bawah tersentak bersamaan. Wajah Ayu berubah dari angkuh menjadi ketakutan. Pintu terbuka perlahan. Budi masuk. "Anak saya." Dia terlihat agak lelah. Tapi matanya bersinar penuh semangat. Dia membawa buket bunga mawar merah yang sangat indah. Senyum lebar menghiasi wajahnya, senyum seorang pria yang sangat mencintai istrinya dan ingin memberinya kejutan. Namun senyum itu membeku seketika. Buket bunga itu merosot dari tangannya yang lemas. Mawar-mawar itu jatuh ke lantai ubin yang dingin. Kelopak-kelopaknya yang lembut berserakan. Sebuah gambaran indah yang hancur berkeping-keping dalam sekejap. Mata Budi menyisir seisi ruangan dengan campuran rasa terkejut dan tidak percaya. Istrinya, Ayu, ada di sana. Wajahnya pucat pasi. Namun tepat di sampingnya ada wanita lain yang wajahnya identik dengannya. Sama-sama pucat karena ketakutan. Dan di sudut ruangan, seorang pria asing sedang memegang kedua bayi dengan gugup. Kesunyian mencekam menyelimuti tempat itu. "Ayu," gumam Budi dengan suara yang hampir tidak terdengar dan bergetar. Apa yang sedang terjadi di sini?" Ayu adalah yang pertama bereaksi. Sebagai upaya terakhir seorang pembohong yang putus asa, dia mencoba tersenyum. Tapi itu adalah senyum yang pahit. "Sayang, kamu sudah pulang?" Kejutan yang luar biasa. Dia adalah sepupuku. Rina. Dia hanya datang berkunjung sebentar. Kebohongannya begitu kaku sehingga terdengar konyol. Dia tidak bisa menjelaskan kemiripan wajah yang identik itu. Dia tidak bisa menjelaskan keberadaan pria itu dan kedua anak tersebut. Tepat pada saat itu, terdengar suara derit keras dari langit-langit, suara tangga lipat yang diturunkan. Semua mata, yang sekarang penuh dengan ketakutan murni, tertuju ke arah suara itu. Saya turun langkah demi langkah dengan tenang dan tegak. Saya bukan lagi seorang ibu tua yang lemah. Setiap langkah saya memiliki kekuatan kebenaran. Debu loteng menutupi pakaian dan rambut saya. Tapi mata saya tajam menatap wajah-wajah yang ketakutan di bawah sana. Tidak perlu lagi berbohong. "Ayu." Suara saya memecah kesunyian yang mematikan. "Ibu ada di sini. Di loteng itu." Sejak hari ibu berpura-pura pergi keluar kota. Saya menatap langsung ke mata Budi. Saya melihat rasa sakit dan kehancuran yang mendalam di mata anak saya. Pemandangan itu menusuk hati saya. Tapi saya tahu saya harus melakukan ini. "Nak, maafkan ibu. Maafkan ibu karena harus membuatmu menyaksikan ini. Tapi ada kebenaran yang harus kamu ketahui."
Dan kemudian, saya mulai bercerita. Suara saya tegas dan tanpa ragu. Saya menceritakan apa yang dikatakan bulu pita tentang tangisan bayi di malam hari. Saya menunjuk Rina yang gemetar. Ini adalah Rina, saudara kembar Ayu yang tidak pernah diceritakan Ayu padamu. Saya mengalihkan jari saya ke arah Arman. Dan ini adalah kekasihnya. Dan itu adalah kedua anak mereka yang telah menjadikan rumahmu sebagai sarang mereka selama berhari-hari. Sementara kamu bekerja keras di tempat jauh. Terakhir, saya kembali menatap Ayu. Dan semua ini hanyalah sandiwara untuk menutupi bahwa istrimu yang tercinta pergi berlibur ke Bandung dengan pria bernama Julian. Nama Julian jatuh seperti petir. Budi terhuyung dan harus bersandar pada dinding agar tidak jatuh. Dia memejamkan mata dengan kuat, seolah ingin menghapus semua yang baru saja dia dengar. Ayu tidak lagi mencoba menyangkal apapun. Semua kebohongan telah menjadi sia-sia. Sebaliknya, dia berteriak. Sebuah teriakan dari seekor binatang yang terpojok. Begitu topeng terakhir jatuh, yang muncul adalah kemarahan yang beracun. Dia tidak lagi berpura-pura. Sebaliknya, dia menyerang pria yang telah dia khianati. Iya, ini semua salahmu, teriaknya sambil menunjuk Budi. Apakah kamu pernah ada di rumah? Kamu hanya peduli pada pekerjaan, perjalanan dinas, dan kontrak-kontrak sialanmu itu. Apakah kamu tahu betapa sepinya aku? Kamu membuatku menjadi hiasan rumah yang kosong di dalam rumah yang dingin ini. Kemudian dia berbalik menatap saya dengan tatapan penuh api. Dan ibu juga. Selalu mencampuri urusan kami. Selalu mengontrol. Apapun yang aku lakukan. Apapun yang aku beli. Ibu selalu menatapku dengan tatapan menghakimi. Aku bahkan tidak bisa bernapas di rumah ini. Kalianlah yang mendorongku melakukan ini. Saya tetap diam. Ini bukan saatnya untuk berdebat siapa yang benar. Budi juga tidak menjawab. Anak saya hanya berdiri di sana dengan wajah kosong. Seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia menatap Ayu. Wanita yang pernah dia cintai dengan sepenuh hati. Seolah wanita itu adalah orang asing yang sama sekali tidak dia kenal. Tidak ada kemarahan. Tidak ada rasa sakit. Hanya sebuah kekosongan yang menakutkan. Melihat Budi diam saja, Ayu menjadi semakin berani. Dia mengangkat dagu dan berbicara dengan nada penuh tantangan. Aku muak dengan hidup ini. Aku ingin cerai. Aku ingin menjalani hidupku sendiri bersama Julian. Setidaknya dia tahu cara menghargai seorang wanita. Tahu cara membuatku bahagia. Tidak seperti kamu yang tidak lebih dari mesin pencari uang tanpa perasaan. Mendengar hal itu, Rina dan Arman saling melirik. Mereka sadar bahwa sandiwara telah benar-benar berakhir. Tanpa berkata apa-apa, mereka mulai mengemasi barang-barang bayi dengan terburu-buru. Mencoba menjadi sekecil mungkin dan menghilang dari suasana kacau tersebut. Ayu berbalik dan berlari ke lantai atas menuju kamar tidur. Beberapa menit kemudian, dia turun sambil menyeret koper besar yang sama yang dia gunakan untuk perjalanannya. Dia melewati Budi yang masih mematung tanpa sedikit pun menoleh. Segala cinta dan ikatan bertahun-tahun lenyap tanpa bekas. Ketika tangannya menyentuh gagang pintu, saya berbicara. Suara saya tenang. Namun setiap kata terasa setajam sembilu. Apakah tas itu? Dan pakaian yang kamu kenakan itu? Juga kamu beli dengan uang Julian? Ayu berhenti seketika. Dia mencengkeram gagang pintu begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia tidak berbalik. Hanya menjawab dengan suara lirih di sela giginya. Itu bukan urusan ibu. Pintu tertutup di belakangnya dengan bantingan keras yang final. Rina dan Arman juga keluar dengan cepat membawa anak-anak mereka. Mereka melewati kami dengan kepala tertunduk seperti hantu. Tanpa berani menatap atau mengucapkan sepatah kata perpisahan.
Rumah itu seketika kembali ke dalam kesunyian yang membuat merinding. Hanya ada saya dan Budi di sana. Dikelilingi oleh kelopak mawar merah yang terinjak-injak di lantai, simbol sebuah pernikahan yang baru saja hancur. Anak saya perlahan-lahan menjatuhkan diri ke lantai. Dia tidak pingsan. Hanya duduk perlahan seperti orang yang sangat kelelahan. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan. Saya mendekat. Duduk di sampingnya. Dan meletakkan tangan saya di bahunya dengan lembut. Dia tidak menangis. Tidak berteriak. Kesunyiannya terasa lebih menyakitkan daripada 1000 ratapan. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari terberat dalam hidup saya. Budi seperti hantu di rumahnya sendiri. Dia tidak bicara. Tidak makan. Dia hanya duduk berjam-jam di kamarnya dengan pandangan kosong keluar jendela. Saya membuatkannya sup hangat. Membawanya ke tempat tidur. Dan menyuapinya sesendok demi sesendok seperti kepada seorang anak kecil. Hati saya hancur setiap kali melihat sosoknya yang kuyu. Saya telah mengungkap kebenaran untuk membebaskannya. Namun kebenaran itu pula yang seolah sedang membunuhnya dari dalam. 1 minggu berlalu dalam kesunyian. Suatu sore, ketika saya membawakannya makanan, dia tiba-tiba berbicara dengan suara serak. Bu. Dia tidak pernah memberitahu Budi bahwa dia punya saudara kembar. Dia berbalik dan menatap saya. Untuk pertama kalinya dalam seminggu. Saya melihat ada kejernihan di matanya. Sebuah pernikahan. Lanjutnya dengan suara perlahan, namun tegas. Yang dibangun di atas rahasia mengerikan seperti ini. Tidak mungkin bisa dianggap sebagai pernikahan yang sesungguhnya sejak awal. Ini tidak bisa dilanjutkan. Pada saat itulah saya tahu bahwa anak saya akan baik-baik saja. Dia sendiri yang menemukan jalan keluar dengan kekuatan batinnya. Mendengar kata-kata itu, saya merasa beban berat di dada saya terangkat seketika. Keesokan harinya dia memanggil pengacara. Semua urusan perceraian dilakukan dengan cepat dan tegas. Dia juga mengundurkan diri dari perusahaan tempat dia bekerja yang selama ini membuatnya harus sering pergi jauh. Sebagai gantinya, dia mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan di sebuah perusahaan lokal, pekerjaan yang lebih ringan dengan tekanan yang lebih sedikit. Dan yang terpenting, dia tidak perlu pergi jauh lagi. Sejak saat itu, di rumah ini hanya ada saya dan anak saya. Ketenangan telah kembali. Tapi kali ini bukan ketenangan yang menakutkan. Melainkan ketenangan penuh kedamaian dan penyembuhan. Beberapa bulan berlalu. Luka-luka itu mulai menutup seiring berjalannya waktu. Rumah kami tidak lagi syarat dengan rahasia atau keheningan yang menyesakan. Rumah ini mulai terisi dengan suara-suara sederhana kehidupan. Suara gunting saat saya memangkas bunga Kamboja. Siulan Budi mengikuti nada lagu lama. Dan suara lembaran buku yang dibalik. Kami mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah punya waktu untuk dilakukan bersama. Kami menata ulang taman kecil di halaman belakang. Kami menanam benih tanaman rempah. Budi, anak saya yang sebelumnya hanya mengerti angka dan kontrak, sekarang menunjukkan kemahiran yang mengejutkan dalam mengolah tanah. Saya melihatnya lebih banyak tersenyum. Sebuah senyum jujur yang datang dari jiwa. Bekas luka di hatinya masih ada. Namun tidak lagi berdarah. Itu telah menjadi bagian dari dirinya. Sebuah pelajaran berharga tentang kedewasaan. Suatu malam di musim hujan. Hujan turun dengan sangat deras. Di dalam rumah, Budi dan saya berada di ruang tamu. Tempat yang sama yang pernah menjadi panggung tragedi. Api kecil di tungku pemanas menyala. Memberikan suasana yang nyaman. Saya sedang membaca buku. Dan Budi sedang meminum secangkir teh hangat. Tiba-tiba, di tengah gemuruh hujan, terdengar ketukan di pintu. Ketukannya lemah, namun mendesak dan penuh keputusasaan. Budi meletakkan cangkirnya, berdiri, dan menuju pintu.
Saya menutup buku dengan hati yang agak gelisah. Ketika anak saya membuka pintu, hembusan angin dingin dan lembab masuk ke dalam ruangan. Dan di sana, berdiri di ambang pintu, ada sosok yang tidak pernah saya duga akan saya lihat lagi. Itu adalah Ayu. Namun dia bukan Ayu yang angkuh dan elegan seperti dulu. Wanita di depan kami itu basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hujan telah menghapus seluruh riasannya, menunjukkan wajah yang kuyu dan sangat lelah. Pakaian mahalnya kusut dan kotor karena lumpur. Tangannya gemetar karena kedinginan. Begitu melihat Budi, dia pecah dalam tangisan yang sangat menyedihkan. Dia berlutut di lantai yang basah, mengangkat wajahnya ke arah anak saya, dan memohon di sela isak tangisnya. Budi, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong. Tolong beri aku satu kesempatan untuk kembali. Budi tidak menutup pintu di depan wajahnya. Dia hanya mundur selangkah. Sebuah isyarat kecil yang cukup untuk melindungi wanita itu dari air hujan. Dia menatapnya bukan dengan mata suami yang dikhianati, melainkan dengan mata orang asing yang melihat seseorang yang telah kalah total. Suaranya sangat tenang. "Di mana Julian?" Pertanyaan itu seperti pisau yang langsung menusuk rasa sakit Ayu. Sambil sesenggukan, dia bercerita bahwa Julian, pria yang dia anggap hebat itu, telah meninggalkannya setelah menghabiskan setiap sen dari tabungannya yang sedikit. Pria itu mengatakan hanya mencari kesenangan sementara. Seorang kekasih cantik untuk dipamerkan. Bukan sebuah beban tanpa masa depan. Ketika dia kehabisan uang, dia mencari Rina. Namun saudara kembarnya sendiri pun menolaknya dengan dingin. Mengatakan bahwa Ayu sudah menimbulkan cukup banyak masalah dalam hidupnya. Tanpa pendidikan, tanpa pengalaman kerja, dan tanpa seorang pun yang mengulurkan tangan. Dia telah terlunta-lunta selama beberapa hari. Saya memperhatikan semuanya dari ruang tamu dalam diam. Saya tidak merasakan sedikit pun kepuasan. Yang saya rasakan adalah kesedihan yang mendalam, kesedihan atas sebuah kehidupan yang menghancurkan dirinya sendiri karena mengejar ambisi yang kosong. Budi menatap wanita yang pernah menjadi istrinya itu. Dan suaranya tidak mengandung dendam. Hanya sebuah kedamaian yang aneh. "Aku tidak lagi membencimu, Ayu. Tapi aku tidak bisa kembali bersamamu. Masa lalu sudah berlalu. Rumah ini sekarang adalah tempat di mana aku dan ibuku hidup dalam kedamaian. Kita tidak bisa kembali ke hari-hari itu." Melihat tatapan Ayu yang tenggelam dalam keputusasaan, Budi menambahkan dengan rasa belas kasihan yang tulus. "Bangunlah. Kamu tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku mengenal seorang pemilik warung makan di pusat kota. Dia sedang mencari seseorang untuk membantu di dapur. Tidak butuh ijazah tinggi. Hanya butuh kemauan untuk bekerja. Kamu bisa memulai hidup baru di sana." Ayu mengangkat wajahnya dengan terperangah. Matanya yang penuh air mata terbuka lebar karena terkejut. Orang yang dia hianati tanpa ampun ternyata adalah satu-satunya orang yang menawarkan bantuan kepadanya. Di sela isak tangisnya, dia membisikkan kata terima kasih, dan dengan susah payah berdiri. Dia membungkuk dalam-dalam di depan anak saya. Sebuah tanda penyesalan dan rasa syukur yang nyata. Kemudian dia berbalik dalam diam, menghilang di balik hujan dingin malam itu menuju masa depan yang masih belum pasti. Namun setidaknya dengan sedikit harapan, Budi menutup pintu dan mengunci gerendelnya. Suara kunci itu menandai akhir yang sebenarnya dari satu bab dalam hidupnya. Dia berbalik menatap saya. Dan di matanya saya melihat kedamaian yang sangat dalam. Saya mendekat dan memeluknya. Pelukan saya bukan lagi untuk menghibur anak kecil yang terluka, melainkan untuk berbagi kedamaian dengan seorang pria yang akhirnya telah dewasa. Pada saat itu saya mengerti bahwa terkadang seseorang memaafkan bukan karena orang lain layak mendapatkannya, tapi karena diri sendiri layak untuk bebas dari beban kebencian. Anak saya memilih untuk bebas.
Dan di rumah ini, pada akhirnya, setelah badai yang begitu besar, yang tersisa hanyalah kebenaran dan cinta. Hidup terkadang tidak mengizinkan kita memilih bagaimana orang lain memperlakukan kita. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Saya dulu berpikir bahwa cinta dan pengorbanan saya akan cukup untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Namun saya menyadari bahwa terkadang kepercayaan yang buta justru membantu para penipu untuk menghancurkannya. Setelah semua yang terjadi, saya mengerti bahwa kebenaran, betapapun kejamnya, harus selalu diungkapkan. Karena hanya ketika cahaya menerangi kegelapan, seseorang baru memiliki kesempatan untuk lahir kembali. Saya telah melewati neraka di dalam rumah saya sendiri. Melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat oleh seorang ibu. Namun saya tidak membiarkan rasa sakit itu menghanguskan saya. Saya bangkit bukan sebagai wanita yang dikhianati, melainkan sebagai seorang ibu yang melakukan segalanya untuk melindungi anaknya dari masa depan yang penuh dengan kebohongan. Pengampunan adalah sesuatu yang sangat mulia. Namun sebelum ada pengampunan, harus ada kebenaran terlebih dahulu. Ketabahan dalam menghadapi ujian keluarga. Keikhlasan dalam menerima kenyataan. Rasa hormat kepada orang tua. Serta pentingnya kejujuran dan tanggung jawab adalah nilai-nilai yang akan selalu menjaga sebuah rumah tetap berdiri kokoh. Keadilan akan selalu datang pada waktunya secara wajar. Dan keluarga sejatinya adalah tempat untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik. Bukan tempat untuk saling menyakiti. Kita harus selalu bersyukur atas setiap kebenaran yang terungkap. Karena itulah awal dari kedamaian yang sesungguhnya.